Sebelum kita ke Caraka Malam itu kita diijazah dulu, kekebalan itu dikasih dulu. NU itu adalah salah satu organisasi yang paling tepat, organisasi yang sanadnya itu nyambung pada Rasulullah gitu. Kita jangan lagi terjerat dengan bahasa bahwa perempuan itu hanya cukup berperan di sumur, di kasur, dan di dapur. Assalamualaikum sahabat Kafan. Di Numpang Podcast lagi. Dan kali ini Farida ngajakin kamu di Numpang Podcast channelnya Kafan. Kita barengan sama Kak Ani Idani Mukaromah. Halo. Wow. Aku sedikit ngeri gimana gitu ya kalau cewek pakai seragam loreng. Kenapa? Itu kayak gagah perkasa tercermin dari situ. Tapi lihat wajahnya yang cantik, ternyata ada juga ya yang berseragam loreng yang cantik gitu. Oke, sahabat Kafan, hari ini kita bakal ngobrol banyak sama Kak Ani. Panggilnya Kak Ani kan? Iya. Ada tambahannya kan ya? Iya. Karena emang orangnya gingsul. Iya, gitu tuh sahabat Kafan. Nah, beliau merupakan salah seorang yang sibuknya minta ampun, susah banget saya ngajakin ke sini gitu. Nah, akhir-akhir ini sibuk apa? Ya, masih seperti biasa lah ya, masih sibuk fokus ngurusin pesantren, terus dengan beberapa organisasi yang memang perlu untuk saya ada di dalamnya dan ngurusin gitu, baik tingkat kabupaten atau kecamatan. Udah mainnya kabupaten nih. Tapi jangan salah, kadang mainnya provinsi juga loh. Iya. Kadang-kadang ke sana juga tuh ya. Iya. Tapi satu yang menarik dari Kak Ani itu, dia aktif banget di organisasi di bawah Bandungnya Nahdlatul Ulama yang menurut aku gitu, kalau aku ini cowok ini harusnya ada di sini gitu. Ini cowok yang harus di sini gitu. Pernah dengar Banser gak sih kamu sahabat Kafan? Pernah dengar kan? Iya, itu dia. Dan Kak Ani berada di situ loh. Iya, apa namanya? Denwatser. Nah, itu dia, Denwatser. Kepanjangannya adalah Detasmen Wanita Banser. Itu tuh. Sebenarnya banyak gak sih Kak? Adalah anggota kami itu sekitar 25-an yang aktif. Jadi apa namanya, sama lah ya tingkatannya, pengkaderannya itu ada di Klatsar dulu selama 3 hari pengkaderannya. Jadi tidak serta-merta kita langsung jadi anggota, kita di ini dulu, di apa namanya, ada di Klatsarnya dulu gitu. Kenapa Kak Ani tertarik untuk berada di situ dari sekian kesibukan yang padat, dari sekian organisasi yang banyak, kemudian memilih untuk aktif juga gitu di Denwatser ini? Jadi saya itu kalau ditanya organisasi itu udah bagian dari separuh nafas, separuh kehidupan yang mesti saya harus berorganisasi, terutama di Nahdlatul Ulama. Dan memang kebetulan ini Mbak, saya itu dari semua Banum NU, alhamdulillah Allah kasih kesempatannya untuk berprosesnya step by step. Dari mulai IPPNU, terus di PMII, terus di Fatayat, sampai di Denwatser ini. Dan sekarang lagi aktif di Fatayat, di Denwatser juga. Iya. Selain di itu, KNPI. Oh, KNPI juga. Terus kalau tingkat ini Nusantara, saya masih menjabat di Ketua Serikandipin Pusat se-Indonesia. Wah, bangga Farida tuh ada di Sumeneb ketuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe yang nonton kita nih. Ya, yang nonton kita sekarang jangan lupa di subscribe. Apalagi bareng sama Kak Adi. Kalau nanti punya pertanyaan lanjutan, terus tertarik untuk obrolin ini dong sama Kak Ani, kamu tinggal taruh di kolom komentar deh. Sekarang. Oke, balik lagi kita ke Denwatser. Kenapa kemudian Kak Ani tadi memilih untuk berada di sini gitu? Karena dari sekian organisasi di bawah Banomi MU itu udah kayak
ngalir gitu aja ya, dari mulai IPP, kemudian ke PMI, kemudian masuk ke Fatayat, sekarang juga masih aktif dan Banser juga. Kak, Banser itu kan identik dengan organisasinya cowok Banget ya. iya kan? Heeh. Kan emang punya cerita tertentu kenapa bisa kesini gitu? Iya. Apa-apa tuh? Jadi selain memang apa namanya ya, saya itu memang tipe cewek tomboy aslinya dulu gitu. Tapi motivasi tertinggi yang menjadi saya pengen masuk di Denwatser itu dulu masih waktu kecil banget gitu, Kak. Jadi abah saya kebetulan ketua NU Ranting di desa saya, di desa Basoka, Kecamatan Rubaru, dan beliau juga aktif di Banser. Jadi waktu itu masih inget gak sih waktu itu ada yang kayak ninja-ninja yang dia bisa menculik para kiai-kiai gitu. Aku inget banget, Iya, inget banget. itu. Aku kayaknya masih usia-usia SD kalau nggak SD, salah waktu itu ya. SD kita. Jadi pas waktu itu tuh biasanya saya sama Umi terus anak-anak santri itu dititipin di suatu rumah yang agak besar. Jadi kita tuh dititip di sana pas abah saya itu mau pergi untuk ngepam lah ya. Kalau sekarang bahasa kerennya ngepam, kawan-kawan. Berjaga. Menjaga para ulama yang dia itu terancam untuk diculik dan segala macam gitu. Abah tuh selalu berpesan sama saya, sama Umi, sama anak-anak santri dan juga beberapa orang yang ada di situ tuh pasti saya mohon doanya. Terus nanti kalau misalkan saya yang harus mati atau ninja itu, maka ridhoilah saya, ikhlaskan saya. Karena saya pergi berjihad itu karena Allah, saya ingin menjaga para alim ulama, Nahdlatul Ulama, dan Abah itu berpesan siapa yang mengurus Nahdlatul Ulama insya Allah akan diakui santri oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, amin. Dan insya Allah seluruh keluarganya husnul khotimah. Itu yang menjadi motivasi besar untuk saya. Iya, aku jadi merinding loh, sahabat. Iya. Oke, itu kan pas kecil banget ya kan Kak? Iya, Kan masih kecil SD banget. lah. Oke. Terus gabung di Denwatsernya sendiri itu sejak kapan? Awal 2019. Apa ya, waktu itu aku sudah S2, sudah mau lulus lah ya. Cuman kayak masih di batin itu kalau ke Surabaya pas pergi kuliah itu saya sering ketemu sama Denwatser. Di Sumeneb ada nggak ya? Jadi cari info-info gitu kan sama sahabat, sama komandan-komandan Banser. Ada nggak sih pelatihannya atau kadernya yang khusus perempuan gitu, sahabatinya. Ternyata ada namanya Denwatser ini. Jadi saya langsung, oh kalau kenapa Neng? Saya mau gabung gitu. Serius ini? Iya serius. Jadi saya langsung daftar bulan depan, kebetulan ada di Klatsar gitu di Blutoh sana. Jadi ya itu saya ikut pengkaderannya di sana, di Blutoh itu. Jadi udah 2019, ya masih baru lah ya, sekarang 2-3 tahun, 4 tahunan. Iya, 4 tahunan lah. Ya, dan tentu aja Faridu sudah ngikutin nih kegiatan-kegiatan Kak Ani tuh ketika di Denwatser seperti apa. Kemarin sempat pelatihan untuk adik-adik kader baru gitu ya Kak. Benar. Sekarang udah, kalau kemarin di kader sekarang mengkader gitu. Alhamdulillah udah di PC sekarang. Oke, Kak, biasanya ketika pelatihan kayak pelatihan dasar ataupun pelatihan lanjutan, Kak Ani di situ diajarin apa aja sih? Dapat pelajaran apa aja? Banyak. Jadi ada materi dasar itu kayak materi wajibnya ya, tentang materi ke-NU-an, tentang aswaja, tentang kebanseran. Itu yang udah biasa kayaknya ditemui, cuman kalau ke-NU-an dan aswajanya. Dan kalau kebanserannya itu, dan terutama yang secara fisik yang kita itu dilatih kayak militer gitu. Iya, jadi kayak militer. Nanti pas malam penutupan terakhir itu kita itu kayak ada ceraka malam lah ya, kalau pramuka. Dari jam 12 malam kita jalan kaki menyusuri beberapa tantangan, lewat di sungai, di lembah, di pegunungan, semua itu jadi satu dan
itu sekitar ratusan meter. Jadi ketemunya dari jam 12 malam itu sampai jam 6 pagi. Aku jadi ingat lagunya Ninja Hattori. Iya. Kayak Mendaki gunung lewati lembah. Bener banget. Sungai mengalir indah. Iya. Jadi kan di sungai itu kita masih ngelewati tantangan. Bayangin aja jika tengah malam kita tuh harus menyelam di sungai, menyelam di sungai terus melewati rawa. Yang waktu itu aku di rawa sampai segini kayak mau tenggelam gitu. Udah gitu kan, aduh pokoknya sumpah kayak militer katanya kalau mau jadi militer itu kayak gini banget gitu. Oke. Tapi aku enjoying, aku ngerasa aku pokoknya harus bisa. Ya gitulah, nikmatin aja. Oke. Nikmatin aja dari pelatihan-pelatihan yang pengetahuan dasar yang kayak seminar kita mendengarkan sampai pelatihan yang itu langsung bersentuhan fisik. Langsung fisik ya gitu. Bela diri nggak ada nggak sih? Iya, aku pernah sih waktu masih SMA dulu aku pernah aktif di silat gitu. Cuman karena aku posisinya masih di pondok, jadi ruang gerakku masih sangat minim untuk bisa, makanya nggak usah lanjut. Cuman abahku masih ngasih trik-triknya lah kayak gimana untuk misalkan kamu ketemu sama orang kayak gini-gini ya mesti ngapain gitu. Kayak gitu-gitu. Oke. Dan Watser ngajarin nggak ngasih skill itu nggak? Ada pelatihan itu nggak ketika pelatihan itu? Nggak secara langsung sih, cuman dasar-dasarnya kayak push up atau segala macam, atau ketika kita menghadapi suatu rintangan di jalan atau apalah gitu ya, yang itu menyangkut dengan keselamatan kita ya ada, tapi masih sangat dasar sekali. Jadi kita mungkin lebih tepatnya itu nanti bisa next ikut lagi ke Pagar Nusanya gitu. Oh gitu. Jadi ada perguruannya sendiri kalau untuk urusan bela diri. Iya. Nggak ada yang namanya Pagar Nusa gitu ya, iya. Kak. Ada Pagar Nusa. Kak, kalau kita berada, apalagi nih Bansar kan, di organisasi ini yang memang tujuan utamanya barangkali adalah, kalau Farida nggak salah nih ya, memang kita kan untuk melindungi segenap, mungkin khususnya adalah ulama, gitu ya. Iya. Ataupun orang-orang yang dia berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama pada khususnya. Nah, umumnya kan segala masyarakat gitu ya. Semua masyarakat gitu. Nah, ada nggak semacam kayak ijazah itu yang bikin kita kebalik senjata gitu-gitu tuh, Kak? Aku biasanya itu ada gitu-gitu, Kak. Ada, kalau kayak gitu ada. Nanti jadi sebelum kita ke Caraka Malam itu kita diijazah dulu sama salah satu kiai yang memang beliau itu di faknya. Jadi kita dikasih itu dulu, ijazah itu, kekebalan itu dikasih dulu. Iya. Takut tenggelam kan kayak Kak Ani tadi tuh ngelewati rawa segini. Bener. Jadi dibekalin dulu lah sama ulama-ulama yang memang diundang khusus untuk ada di faknya itu. Oke. Kak, porsinya kan kalau di Sumeneb tuh kan sedikit ya. Sedikit dibandingkan dengan Bansarnya. Dan Bansar itu masih sedikit sekali kan. Iya, tadi aja bilang 20-an orang gitu 25-an ya. 25-an yang aktif. Kalau yang sama yang aktif sekitar 40-an. Cuman memang kami itu dibatasin, Kak. Jadi nggak seumum atau sevulgar yang untuk penerimaan Bansarnya gitu. Untuk di Klatsar khusus dan Watsarnya itu Sumeneb memang dibatasi. Dan Kak Farida yang mungkin belum tahu itu, jadi Semadura itu baru yang ada dan Watsarnya itu cuman Kabupaten Sumeneb doang. Wow. Jadi kayak seleksinya lumayan ketat. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan juga. Benar. Ya, Kak. Iya, benar banget. Iya, kita balik lagi ke tadi nih. Udah ijazah udah gitu. Kan itu berarti aku jadi pengen coba-coba nih, sahabat. Janganlah. Tapi ini pernah nggak sih? Apa? Kak Ani ngiris bawang gitu pakai pisau. Ya kalau gitu-gitulah.
Kirain nggak luka gitu loh. Enggak lah, enggak gitu. Ada yang semacam kontak-kontak berbeda untuk dipakainya. Oh gitu. Kak, kalau kemarin masih di kader, sekarang sudah mengkader. Sekarang Kak Ani di Denwatser itu posisi di ranah apa? Di bagian apa nih? Di bidang, karena memang kawan-kawan saya, sahabat-sahabati itu tahu saya organisatoris sekali ya, dari step by stepnya pengkaderan di Nahdlatul Ulama. Jadi saya di bidang ini, keorganisasian. Oh, ada Pengembangan juga keorganisasian, ya. Ada juga ya. Nah, sejauh ini dari pengembangan itu Kak, untuk kan masih sedikit nih. Ada nggak upaya untuk Denwatser ini yuk lebih banyak lagi anggotanya kayak gitu? Sebenarnya yang daftar itu banyak banget ya. Ini terakhir nih di Pulau Podey, di Pulau Sepudi itu sekitar ada 35-an peserta yang udah daftar. Cuman karena berdasarkan pertimbangan dan kebijakan, dan mungkin kita masih perlu untuk musyawarahkan lagi dengan para petingginya Nahdlatul Ulama, terkhusus di Kabupaten Sumeneb. Itu kita masih stop dulu Kak. Oke. Jadi stop dulu untuk pengkaderan yang Denwatsernya, yang ada ini dulu dimaksimalkan gitu. Yang ada dimaksimalkan. Istilah memaksimalkan itu teman-teman nih, sahabat-sahabat dari Denwatser itu ikut andil ketika kegiatan itu di bagian mana sih Kak? Semua kegiatan organisasi Bandung MU misalnya. Iya, jadi kita tuh fungsi dari Denwatser itu adalah ketika kita ada acara-acara besar yang di sana itu menghadirkan para bunyai, maka yang berperan di sana untuk menjaga, untuk ngepam lah istilahnya, itu kami Denwatser gitu. Dan untuk para kiai, para ulamanya itu sahabat Banser kayak gitu. Jadi khusus untuk bunyai-bunyainya aja. Kalau misalkan acara itu tuh Kak nggak ada bunyai khusus yang diundang, ya kita juga nggak ngepam. Antara apa sih, laki-laki dan perempuan di NU itu sangat dijaga sekali, sangat dijaga. Bahkan nih khusus Kabupaten Sumeneb berlakunya kami tuh nggak boleh pakai celana yang kayak di Jawa Timur, di Surabaya biasanya kan pakai celana baju di dalam gitu kan, PDL ya namanya, atribut lengkap itu PDL. Kami tuh nggak pakai PDL, jadi tetap dengan nilai kesantriannya kita tetap pakai rok hitam, kerudung hitam, sama alma mater kebanggaan ini. Oke. Kak, udah berapa kali ngepam dan siapa biasanya yang didampingi? Sering banget ya kemarin. Pokoknya kalau ada acara-acara besar kayak gubernur, kayak sekarang wabubnya kan kebetulan perempuan. Jadi kalau ada acaranya Bu Wabub yang harus hadir, apalagi beliau masih di PC, ketua PC Muslimat gitu kan. Jadi kita pasti ngepam. Oke. Nah, ketika bertugas gitu, kan cewek nih. Cantik-cantik. Ya, jangan salah sahabat ya. Anak-anak dewasa tuh cantik-cantik loh. Ketika ngepam, ketika bertugas mendampingi tokoh-tokoh penting, terutama yang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama lah ya, ketika bertugas. Pernah nggak sih dapat bullying, dilecehkan gitu, digangguin? Kalau sejauh ini sih alhamdulillah nggak pernah sama sekali. Justru saya itu sama kawan-kawan itu dapat perlakuan yang luar biasa, hormatinya itu dalam konteksnya itu ya, beliau itu tahu tugas ini tuh nggak mudah gitu. Jadi orang-orang, kalaupun para cowok-cowok ya di sekitaran itu biasa aja, cuman palingnya Mbak boleh numpang foto nggak gitu. Tapi memang aturannya kami itu nggak boleh pas bertugas tuh belas nggak boleh pegang HP. Jadi mau foto, ada yang minta foto tuh nggak boleh, kecuali acara sudah selesai baru kita boleh foto. Dan itu pun foto nggak boleh berdua aja, kecuali sama mahram. Jadi harus berempat dan berbanyak-banyak orang lah pokoknya kayak gitu. Karena itu memang sangat menjaga. Dihormati sahabat. Jadi bukan hormatnya yang kayak sujud-sujud gitu ya, tapi lebih ke menjaga, menghargai, saling menghargai. Wah, ya, ada yang tertarik untuk jadi Denwatser?
nanti tunggu informasi dari Kak Andi karena masih ada beberapa pertimbangan yang untuk Kabupaten Sumeneb pengen sih sebenarnya punya anggota yang banyak kali ya kayak dan Banser peminatnya gitu. juga luar biasa banyak. Tapi karena beberapa hal masih ada pertimbangan, wah nanti bisa lah open gitu. Insya Allah ya, semoga aja. Terakhir kemarin pas pengkaderan tuh tahun berapa dan di mana Kak? 2020 ya kayaknya di Batang. Terakhir di situ. Oke, siapa aja sih yang boleh ikut sebenarnya? Umum, boleh ikut dari dari tidak berbatas usia. Yang penting maksudnya gini ya, dari tingkat anak dasar kalau dia memang sudah mentalnya oke dan dia udah niatnya lurus banget pengen ngabdi, ya udah gitu, nggak apa-apa, boleh. Tidak ada batasan usia. Iya. Oke, tidak ada batasan status juga. Oke. Nggak ada batas. Nggak ada batasan pendidikan juga, nggak ada. Nggak ada. Jadi siapapun boleh apply gitu. Kak, mengabdi di Denwatser sebagai salah satu banomnya NU nih, ada reward nggak sih untuk Kak Ani? Meskipun reward itu nantinya tidak harus berupa nominal gitu. Kalau aku sih ngabdi di NU itu cuma satu doang. Apa? Pertama, niat, meluruskan niat itu ngabdi ikhlas karena Allah dan nggak pernah berpikir saya bakal dapat apa dari NU, tapi saya berpikir apa yang bisa saya berikan untuk Nahdlatul Ulama saya. Karena bagi saya ya dan seluruh kader-kader NU insya Allah sama pemikirannya. NU itu adalah salah satu organisasi yang paling tepat karena itu bagian dari organisasi yang sanadnya itu nyambung pada Rasulullah gitu. Oke, jadi kalau misalnya ngepam ya udah ikut aja gitu ya Kak. Nggak ada embel-embel nanti aku harus dapat ini, apalagi nanti aku harus dapat nominal segini. Bener gitu banget. Ya. Kalau misalkan ngisi acara, apalagi cuman misalkan kita ngepam ya, jelas itu capeknya memang luar biasa. Itu nggak ada, itu tuh nggak ada nilainya daripada yang dipikir itu barokah gitu. Barokahnya itu sudah nggak bisa kalau urusan dunia kan kita udah bisa kerja banyak nih di luar ke-NU-an. Makanya kalau saya pribadi, 1 minggu itu wajib hukumnya saya itu ada bagian jam untuk ngurus NU, untuk aktif di NU. Karena saya itu merasa seluruh kegiatan saya itu akan dipermudah, diperlancar oleh Allah ketika saya juga ada jam, ada hari untuk saya itu mengurus umat secara ikhlas, tempatnya di Nahdlatul Ulama. Time manajemennya bagus banget tuh Kak Ani ya. Aku time manajemen tuh sahabat kocar kacir gitu. Tapi keren banget ketika satu hari dalam seminggu atau ada jam khusus satu dalam seminggu itu yang memang khusus nih untuk pengabdiannya aku untuk NU, itu merupakan sesuatu yang luar biasa tau. Iya. Aduh Kak, Denwatser aku berharap terus berkembang ke depannya meskipun masih ada beberapa hal yang tadi udah diungkapkan sama Kak Ani juga dari pengurus-pengurus yang di bawah banomnya NU atau senior-senior yang lain gitu ya. Tapi kalau Kak Ani sendiri berharap Denwatser ke depannya bakalan seperti apa sih dan kontribusi ke masyarakat, ke bangsa dan negara itu seperti apa? Gitu ya. Oke, jadi harapan saya itu semoga Denwatser terkhusus di Kabupaten Sumeneb ya, karena saya kader di Kabupaten Sumeneb. Semoga dengan atas pertimbangan-pertimbangan oleh para sesepuh di Nahdlatul Ulama baik dari tingkat Jatim dan kabupaten, semoga nanti pengkaderan ini bisa dilanjutkan, kita bisa berkhidmat sama-sama gitu loh. Dan sebagai generasi penerus, entah itu di seluruh OKP, tidak hanya di Nahdlatul Ulama, tapi di seluruh OKP, marilah guys kita bersinergi bersama bagaimana untuk menjaga keutuhan NKRI di bumi pertiwi terkhusus Indonesia tercinta. Dan satu lagi nih Kak, terkhusus untuk kader perempuan di seluruh OKP, wabil khususnya juga di Nahdlatul Ulama. Kita jangan lagi terjerat dengan bahasa bahwa perempuan itu hanya cukup berperan di sumur, di kasur, dan di dapur. Semua bisa kita lakukan. Perempuan hari ini tuh bisa melakukan apa saja yang dia mau, menjadi apapun yang dia mau, selagi
dia mau belajar, luruskan niatnya karena Allah, dan kita juga mau melawan lelah. Dan satu, ridho kedua orang tua dan seluruh keluarga itu diutamakan. Wah, aku belajar banyak banget di podcast kali ini nih. Kayak aku tuh beneran harus menjadi sesuatu nih kayaknya. Ya udah, setelah ini aku daftar. Oke. Emang Farida di mana? IPP udah dulu gitu. Terus organisasi yang lain di Bandungnya ini udah. Jadi boleh-boleh sah-sah aja. Kan meskipun di luar itu juga Boleh secara banget. umum boleh banget tuh. Boleh. Selain daftar ah. Dan kamu yang mau daftar juga jangan lupa nanti kasih komentar positifnya, terus kasih juga like-nya, jangan lupa subscribe-nya. Udah dulu lah numpang podcast kali ini, dan aku senang banget bisa sama Kak Adi. Iya, sama-sama. Kali ini, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di numpang podcast sama siapa lagi ya? Ada ide? Boleh taruh juga di kolom komentar. Dan tentu saja, thank you banget udah Iya, barengan sama sama-sama. Farida. Kita ketemu lagi nanti ya di numpang podcast yang kapan?